Sayang, sebagai suami numpang pemakaman ibu kita, aku tetap temani kamu ke sana. Urusan duka ibuku sudah banyak kamu urusi. Kamu juga perlu istirahat. Kok lama banget pulangnya? Aku kangen nih. Sayang, ada urusan mendadak di kantor. Boleh aku ke sana dulu? Silakan. Tunggu. Kamu bawa mobil dinas presiden direktur ke kantor saja? Sayang, kamu baik banget. Kamu datang nih. Nadia, suamimu mana? Dia ke kantor untuk pimpin rapat. Hal sebesar meninggalnya Bibi Wijaya, kok dia malah tidak ada? Oh iya, bagaimana dengan makam ibuku? Aku sengaja datang untuk bahas ini. Pemakaman yang sudah dipesan sebelumnya rusak diterjang hujan deras. Sekarang sudah tidak bisa diserahkan. Tidak apa. Aku ada cadangan. Ke pemakaman Wijaya saja. Akhirnya kamu ingat pulang? Lilo mati pun kamu tidak pulang. Dasar. Aku kan lagi sibuk urusan kerja. Mobil khusus presiden direktur untuk kamu. Sayang, kamu terlalu baik sama aku. Teman dekatku sebelumnya tidak percaya ucapanku. Katanya presiden direktur grup Wijaya bukan kamu, tapi seorang wanita. Sayang, benar atau tidak sih itu wanita? Presiden direktur Wijaya cuma aku sendiri. Mana ada wanita? Aku tahu kamu yang paling hebat. Suami aku dengar di bawah grup Wijaya ada pemakaman feng shui-nya bagus yang dimakamkan di sana orang kaya atau terpandang. Bisakah aku memakamkan Lilo di sana juga? Nadia Wijaya memang pesan makam cadangan di pemakaman Wijaya untuk ibunya sih. Tapi kayaknya nggak bakal dipakai. Minta tolong padaku dong, boleh. Tapi Tapi apa suami? Aku saja milikmu. sebenarnya makam untuk Lilo sudah lama aku pilih makam nomor 1 di pemakaman Wijaya. Selain aku, presiden direktur Wijaya, siapa lagi yang berhak? Nanti setelah sampai telepon nomor ini, ajak juga teman-temanmu biar mereka melotot kagum. Suami, kamu baik sekali. Nona Hartono, kami dengar hari ini Anda mau ke pemakaman Wijaya. Mau kami beritahu pemakaman tutup untuk umum hanya menerima tamu khusus. Maaf sekali. Baik, terima kasih. Pemakaman Wijaya memberi kabar akan tutup untuk umum, hanya menerima tamu khusus. Bukannya kita baru berangkat? Pasti suamiku yang ngatur. Kok dia lagi? Nadia, Dimas Saputra cuma suami numpang di keluarga istri. Kenapa kamu baik banget sama dia? Mau apa sih? Mau dia yang sangat perhatian. Seperti perpanjangan waktu makam ini. Baru tahu, langsung diatur agar pemakaman Wijaya terima kita. Aku rasa nggak kayak gitu. Perpanjangan waktu itu cuma kebetulan. Nadia, lelaki itu nggak ada yang baik. Dimas Saputra kayaknya sama seorang pegawai magang namanya Cinta Pratama. Hubungannya nggak jelas. Kamu sekarang budak cinta, lambat laun bakal celaka karena dia. Suamiku dan Cinta Pratama cuma punya hubungan pribadi aja. Aku percaya dia. Cinta, suamimu beneran presiden direktur Wijaya? Ya ampun, aku sudah bilang berapa kali. Masa bohong? Lihat mobil ini. Suamiku bilang kasih, langsung dikasih. Kalau bukan presiden direktur Wijaya, siapa yang bisa segitu royalnya? Kalau gitu aku mau duluan ucapin selamat ya, masuk kalangan elit. Santai aja. Nanti kalau aku udah sukses naik posisi, kamu juga bisa ikut nikmatin. Cinta,
Depan ada mobil jelek ngalangin jalan. Ini kan mobil mewah kita, salip dia. Oke. Hati-hati. Hati-hati, kamu nggak apa-apa. Siapa yang nyetir tadi? Nggak punya etika banget sih. Nomor mobil ini kok familiar banget ya? Ini kayaknya mobil Nadia Wijaya. Sinta Hartono, kamu nggak apa-apa. Kak Nadia Wijaya, ini beneran kayak mobil kakak. Apa? Apa? Iya, betul. Mobil ini kayaknya emang yang kakak beli. Dan cewek di mobil itu aku juga kenal. Itu yang selingkuh sama suami kakak, Cinta Pratama itu. Mobilku sudah kusuruh suamiku bawa ke kantor. Aku tanya dulu. Kalau gitu mungkin aku salah lihat. Jalan ini langsung menuju pemakaman Wijaya. Suamimu aja nggak datang ke pemakaman, masa sekarang dia bisa pulang? Aku tadi pasti kesel sama mereka. Kalau bukan takut nunda waktu pemakaman Bibi Wijaya, pasti ku beri pelajaran orang-orang tak beradab ini supaya mereka tahu siapa aku. Urusan penting dulu. Kita mending ke pemakaman dulu. Iya. Nah, ini baru mobil mewah. Kamu lihat tadi sopir mobil jelek itu. Mau mati kesel lihat kita. Mobil Mercy jelek, jalan kayak siput. Masa bisa bandingin sama mobil yang presiden direktur kita? Iya, biar dia kesel. Cinta, kamu lihat jelas ekspresi cewek tadi nggak? Aku ketawa ngakak. Itu mah biasa aja. Kalau dia tahu suamiku presiden direktur Grup Wijaya, pasti dia bersujud minta maaf. Lagi pula di kota Aruna Grup Wijaya memang nomor 1. Sudahlah, ayo ke pemakaman. Baik. Nona Pratama, bisa tidak diam sedikit? Di sini kan pemakaman. Saya benar-benar bisa buat pengecualian. Mana ada saya berisik. Pemakaman Wijaya kalian ini mana mungkin tak ada makam kosong. Nona Pratama, makam di pemakaman kami ini untuk manusia semua. Anjing peliharaanmu ini kurang cocok ya. Anjing peliharaan kenapa? Kau tahu siapa Cinta? Siapa dia? Cinta ini kan istri presiden direktur Wijaya. Kalau kau tak mau kerja di sini, Cinta sekali bilang saja, kau langsung enyah. Sekarang sudah dengar jelas, sudah saya bilang, saya mau pakai makam nomor 1 di pemakaman Wijaya untuk kubur anjing saya. Nona, makam ini kan seluruh pemakaman Wijaya Feng Shui terbaik. Dan hari ini presiden direktur sudah pesan, hari ini juga akan dipakai orang. Cinta, makam ini bukan suamimu yang beli untuk anjing peliharaannya. Mana ada keluarga yang... Sudah tahu, bukankah kamu istri presiden direktur Wijaya? Suamimu paling sayang sama anjing ini, selalu panggil anak. Masa bukan keluarga? Masuk akal. Sekarang sudah jelas, makam ini dipersiapkan suamiku untuk anjingku. Tapi makam ini harganya 22 miliar rupiah. 22 miliar. Cinta, suamimu sayang banget sama kamu. Bahkan buat anjingmu, dia royal. Tentu. Lihat dong, ini suami siapa? Tunggu, Nona Pratama, makam ini bukan untuk Anda. Lagi pula di dalamnya sudah ada jenazah. Ada jenazah? Kalian karyawan pemakaman Wijaya, satu makam saja tak bisa jaga. Minggir. Ini bagaimana? Nadia, waktunya hampir tiba. Biarkan ibu kita dimakamkan dulu. Baik. Berani rebut makam anjingku? Cari mati. Berani rebut makam anjingku? Cari mati. Wah, kalian berdua mau rebut makam anjingku? Gila. Kamu kenapa di sini? Ini kan Nadia Wijaya yang magang bareng 3 tahun lalu. Dulu kan kamu sombong. Sekarang kok sampai mau rebut makam anjing cinta kami? Masih perlu ditanya? Makam ini feng shui-nya bagus untuk rezeki. Suamiku yang pilihkan untukku. Tentu lebih bagus daripada yang dipilih orang miskin. Feng shui-nya jauh lebih baik. Cinta, jangan bilang. Pantas dulu magang cuma dia yang diterima jadi pegawai tetap. Mau taruh ibunya di kandang anjing. Sudah cukup omong kalian.
Nadia Wijaya itu eksekutif senior grup Wijaya. Tak takut kalian dibalas? Hah? Dua sosialita palsu, berlaga apa jadi orang penting? Kenapa tak bilang dia presiden direktur grup Wijaya? Kira-kira bermarga Wijaya langsung bisa nyangkut? Sudahlah. Kalau Nadia Wijaya memang punya status tinggi, sampai harus cuma berdua menguburkan ibunya, kamu sampai harus rebut makam buat anjingku, masih berlagak? Nadia Wijaya, ibumu itu tak layak dimakamkan di sini. Kalian berdua, cepat minggir dari sini. Dengar tidak? Nona cinta kami baik hati. Cepat pergi? Betul. Jangan jadi orang terlalu serakah. Mau dikubur bareng anjingku? Ibumu pantas dapat kehormatan itu? Kalian dua sosialita palsu ini, kira aku tak bisa urus kalian ya? Hari ini hari kematian ibuku. Aku tak mau berlebihan. Cinta Pratama, aku tak peduli kamu dekat dengan siapa di grup Wijaya. Tapi ku jelaskan padamu, akulah presiden direktur grup Wijaya. Kalau kamu masih berulah mengganggu ibuku, jangan salahkan aku. Hahaha. Kalian berdua pura-pura jadi orang penting apa? Kamu presiden direktur Wijaya, kenapa tak bilang kamu orang terkaya di kota Aruna? Benar. Berkata bohong pun harus lihat di depan siapa. Akulah istri asli presiden direktur Wijaya. Kamu di hadapanku mengaku sebagai suamiku? Lucu sekali. Apa? Cinta Pratama, kamu bilang suamimu presiden direktur Wijaya? Betul. Suamiku memang sangat terkenal presiden direktur Wijaya. Namanya Dimas Saputra. Nadia, Cinta Pratama ini memang masih seperti dulu, suka sombong. Kamu cuma suruh suamimu menggantikan sementara, dia malah mengira dirinya presiden direktur. Hampir saja kita salah paham. Memang, makin terkenal makin banyak masalah. Seperti sosialita palsu Cinta Pratama ini, sekarang berbohong tanpa riset. Cinta Pratama, kamu bilang suamimu Dimas Saputra ya? Betul. Suamiku adalah terkenal sekali, presiden direktur Wijaya. Kau ketawa apa? Aku ketawain kau. Sekarang mau ngoceh, nggak riset dulu. Dimas Saputra memang presiden direktur grup Wijaya, tapi sekarang dia sudah jadi suami numpang di keluarga Wijaya. Gimana caranya kau nikah sama orang yang udah beristri? Jadi istri simpanan? Nadia Wijaya, jangan asal ngomong. Suamiku jadi presiden direktur karena kerja kerasnya sendiri. Nggak ada cerita dia numpang di keluarga istri. Hari ini aku ke pemakaman, naik mobil khusus presiden direktur. Betul. Cinta memang naik mobil khusus presiden direktur. Suaminya yaitu presiden direktur grup Wijaya. Ini? Kau bawa mobil dinas presiden direktur Wijaya ke kantor ya? Kak Nadia Wijaya, ini kayaknya beneran mobilmu. Apa? Ini kunci mobilku. Dari mana kau dapat ini? Ini mobilmu, Nadia Wijaya. Kau lihat jelas nggak? Ini mobil khusus presiden direktur Wijaya. Orang kayak kau nggak bakal bisa naikin. Seumur hidup. Nadia Wijaya, dulu waktu kita kerja sama, kok aku nggak sadar kamu tebal banget. Mobil ini jelas-jelas punya suami cinta. Dimas Saputra cuma suami numpang. Berani selingkuh? Jangan-jangan ada yang mau menjebaknya? Lebih baik aku selidiki dulu. Apapun hasilnya nanti, aku pasti bisa basmi kejahatan sampai tuntas. Cinta Pratama, kamu pikir bahwa sebuah kunci mobil palsu bisa sah mengaku istri presiden direktur Wijaya? Berani kamu panggil Dimas Saputra ke sini? Lihat dia berani usir aku atau tidak. Kalian pikir kalian ini siapa? Dua sayang masih mau ketemu suamiku? Cinta, jangan percaya dia. Dia cuma mau memanfaatkanmu. Panggilkan direktur Saputra. Wanita picik kayak gini, gampang digoda, sudah biasa kulihat. Jangan sampai tertipu. Kamu tak mau panggil atau tak berani? Kamu takut tak bisa panggil dia? Terungkap di hadapanku. Halo, pemakaman Wijaya. Bukankah itu milik keluargamu? Sekarang ada yang orang makam Lilo, bahkan mau taburkan Abu Lilo. Brengsek, siapa yang berani? Tenang saja istri, setelah aku urus urusan kantor ini. Segera ke sana. Tak hanya kusuruh dia datang sendiri berlutut dan bersujud minta maaf, aku juga akan memaksanya untuk anjing peliharaan kita. Berjaga di rumah duka. Suara ini sepertinya benar suami saya. Apakah Dimas Saputra benar berselingkuh? Halo sayang, cepat kesini dong. Mereka maksa mau rebut makam Lilo, bau miskin banget. Jangan-jangan nanti rusak feng shui makamnya gimana? Oke, aku segera ke sana, kamu pakai pengeras suara. Aku akan buat mereka tahu akibatnya menghina kamu. Dimas Saputra, ternyata kamu bukan sibuk sampai tak bisa angkat telepon. Kamu cuma tak mau angkat teleponku. Kamu juga bukan tidak bisa hadiri pemakaman ibuku. Kamu cuma menaruh hati pada wanita lain. Aku presiden direktur grup Wijaya Dimas Saputra, yang di sana dengar baik-baik siapapun kamu, mengingat kamu adalah sahabat cinta
cepat kosongkan makam itu. Atau nanti kalau aku sampai ibu kamu bakal tak bersisa tulang belulang. Bagus, datanglah. Aku justru mau lihat bagaimana caramu membuat Bibi Wijaya tak bersisa tulang belulang. Dimas Saputra, kamu mengandalkan kasih sayangku menikmati fasilitas grup Wijaya. Bukan cuma pakai uangku untuk selingkuhan, tapi juga mau pakai makam ibuku untuk kubur anjing selingkuhanmu. Tunggu sampai kamu datang. Aku mau lihat bagaimana kamu mengatasinya. Halo pemakaman Wijaya, ini Dimas Saputra. Kerja apa sih kalian? Istriku mau beli makam untuk anjing peliharaannya. Makam kecil saja tak bisa dapat. Kerjamu gimana? Apa, Direktur Saputra? Saya segera ke sana. Saya akan buat orang itu bersujud minta maaf pada Nona Pratama. Nadia Wijaya, dengar kan? Suamiku akan segera tiba. Sekarang ku beri kalian satu kesempatan. Asal kau serahkan makam itu, biar Lilo bersujud berkabung, aku maafkan kau dan ibumu. Setiap kali buka mulut, hanya bisa suruh orang bersujud berkabung. Sok merasa diri orang penting ya. Memang suamiku hebat. Nadia Wijaya, aku peringatkan kau. Kalau tak segera berlutut, nanti kesempatan ini pun hilang. Bisa jadi saat suamimu datang, yang berlutut pada ibuku adalah kalian. Bual! Nadia Wijaya, berani kau pukul aku? Aku sekarang bukan aku yang dulu. Suamiku Presiden Direktur Wijaya. Bahkan kalau ku buat makam ibumu untuk anjingku, itu sudah menghormatimu. Nadia, kau baik-baik saja? Baik, Pergi rampas kota abunya. Akan ku buat perempuan ini lihat abu ibunya berserakan. Hentikan. Hentikan. Direktur Saputra akan segera tiba. Kalian berani menghina istri Direktur Saputra? Kamu orang yang disuruh suamiku ya? Kok baru datang sekarang? Sekarang juga hubungi semua pemakaman di kota Aruna. Jangan biarkan ibunya dikuburkan. Cepat pergi. Kamu tidak mau kerja lagi ya? Nona Pratama, Nona Nadia Wijaya juga tamu kami di pemakaman ini. Kamu tidak berhak mengusirnya. Apa katamu? Suamiku adalah Presiden Direktur Grup Wijaya, orang paling berkuasa di kantor pusat. Kamu cuma seorang manajer, berani meremehkanku? rupanya seluruh perusahaan sudah tahu hubungan mereka berdua. Dimas Saputra, tak kusangka perselingkuhanmu sampai separah ini. Baiklah, kali ini saksi dan bukti lengkap. Akan kulihat bagaimana kau menghadapinya. Nona Pratama, di pemakaman kami masih ada tempat lain. Bukankah kamu ingin mengubur anjing peliharaanmu di tengah-tengah orang? Kami sebenarnya masih bisa. Diam kau. Ini pemakaman Wijaya. Suamiku adalah Presiden Direktur Grup Wijaya. Anjingku mau dikubur di mana saja, terserah aku. Bukan giliranmu untuk mengajariku. Nadia Wijaya, waktunya sudah tiba. Mari kita makamkan Bibi Wijaya dengan tenang. Baik, Nadia Wijaya, jangan kira dengan merebut makam ini, merebut makam, kau sudah unggul duluan. Bahkan jika kau kuburkan ibumu, di sini, aku bisa gali lagi keluar. Tangkap dia. Apa yang kau lakukan? Kau mau apa? Ibu, Cinta Pratama, kau gila ya? Kau sadar sedang melakukan apa? Apa yang kulakukan? Pemakaman ini semua urusannya suamiku yang pegang. Bukan cuma menumpahkan kotak abu ibumu, bahkan menyebarkan abunya pun. Apa yang bisa kalian lakukan? aku tak bisa berbuat apa padamu. Rian Wijaya, cepat tangkap dia untukku. Baik, Nona Wijaya. Nona Pratama, kau keterlaluan. Ayo tangkap. Kalian semua gila ya? Kalian para satpam ini berani menghalangiku? Tidak tahukah suamiku sebentar lagi datang? Cinta Pratama, kau salah. Kau dan suamimu tak bisa mengendalikanku. Akan kulihat siapa lagi di seluruh kota Aruna yang tak bisa istriku hadapi. Di mana Ketua Dewan? Ketua Dewan baru saja pergi. Baik, kau pergi dulu. Cepat sekali selesai penguburannya. Bagus juga. Aku bisa langsung menemui Cinta. Rian Wijaya, pikir dulu baik-baik sebelum bertindak. Siapa yang kasih kamu kerjaan? Justru karena aku tahu siapa yang kasih aku kerjaan, aku harus berpihak pada Nona Nadia Wijaya. Kalian semua gila ya? Nggak takut suamiku datang dan pecat kalian semua? Cinta Pratama, kamu terus bilang Dimas Saputra adalah suamimu. Kalian sudah nikah? Nikah atau enggak? Urusanmu apa? Kamu pikir kalau kami nggak nikah, kamu ada kesempatan? Suamiku bilang, dia akan menikahiku. Kamu bilang, apa Dimas Saputra akan menikahinya? Masih perlu dipikir? Direktur Saputra selalu nurutin cinta kami. Mobil khusus presiden direktur aja dikasih dia pakai. Masa iya nggak mau nikah?
Nadia Wijaya, jangan cari malu sendiri. Rian Wijaya, bukannya kamu pernah lihat aku sama suamiku? Katakan padanya. Ketua Dewan Saputra sudah menikah. Dia sama sekali nggak berniat menikahimu. Kamu nggak berhak menyebut diri Nyonya Saputra. Omong kosong. Nona Wijaya, ini urusan keluarga kalian. Kami, tak pantas ikut campur. Teman-teman, mundur. Pergi. Cinta Pratama masih belum paham? Dimas Saputra bukan cuma sudah menikah, tapi yang dinikahinya adalah aku. Cinta Pratama, segelisir itu, ya? Sampai tak berani aku ungkap wajah aslimu. Cinta, kenapa kok tak biarkan Nadia Wijaya selesaikan bicaranya? Lagi pula kau dan Dimas Saputra sudah pacaran 5 tahun, kok belum juga menikah? Bahkan akad nikah pun tak ada. Kau ngawur. Kok Nadia Wijaya bilang apa? Kau langsung percaya. Kau kan sahabatku. Kalian semua lihat baik-baik. Ini cincin nikahku. Ini sepasang dengan yang Dimas Saputra. Kok cincin ini sangat familiar? Suami? Bukannya kau ada hadiah untukku? Kok tiba-tiba nanya gitu? Aku sudah dapat SMS dari bank. Kau habiskan 110 juta rupiah beli cincin berlian. Benar kan? Mau melamarku ya? Istri, awalnya aku memang siapkan kejutan untukmu. Tapi, hadiahnya hilang. Hilang? Ternyata cincinnya bukan hilang, tapi ada di tangan pemilik sebenarnya. Dimas Saputra, kau selalu bilang cinta padaku, tapi membohongiku selama 5 tahun. Cincin berlian di tangan Ketua Dewan Saputra, kalian semua pernah lihat kan? Ini sepasang dengan punyaku. Ini senilai 22 miliar rupiah. Menurut kalian, siapa sebenarnya istri Ketua Dewan? Ya sudah jelas dong. Cincin cinta kita ini terlihat sangat anggun dan mewah. Sekilas sudah tahu ini milik Sosialita. Cinta Pratama, teman dekatmu ini, demi menjilatmu, bisa-bisanya mengarang seenaknya ya. Cincin di tangan Dimas Saputra memang bernilai 10 juta, tapi yang di tanganmu hanya bernilai 50 ribu. Nadia Wijaya, kau ngawur. Mana mungkin Ketua Dewan Saputra belikan cincin 50 ribu untuk menipu orang? Cincin di tangan Dimas Saputra adalah barang langka yang kubeli untuknya. Sedangkan yang di tanganmu adalah barang murahan yang dia beli di minimarket. Tentu saja dia tak akan memberitahumu. Kalau tak percaya, periksa saja sendiri kan? Nadia Wijaya, kau cuma iri padaku, ingin memecah belah hubungan antara aku dan suamiku. Kau pikir aku akan tertipu? Kau tak berani telepon atau memang tak mau? Cinta Pratama, jangan-jangan tebakan Nadia Wijaya kita ternyata benar. Siapa bilang aku tak berani telepon? Halo? Katakan padaku, berapa harga cincin yang kau berikan padaku? Sayang, kenapa tiba-tiba nanya soal ini? Cincinmu dan cincinku kan sepasang. Berapa harga cincinku? Bukannya kau sudah tahu? Baiklah suamiku, aku mengerti, aku cinta kamu. Kau dengar jelas? Suamiku bilang, cincinku sepasang dengan miliknya. Masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Cinta Pratama, dibilang bodoh, memang tak salah. Barang murahan yang diberikan orang padamu, mana mungkin dia beritahu harga aslinya padamu? Kalau tak percaya, cek saja nanti tahu suamimu bohong atau tidak. Jangan iri sama cinta kami. Aku sekarang akan buat kamu yakin sepenuhnya. Apa yang terjadi? Katakan. Tadi aku berapa? Cincin ini benar cuma harganya 110 juta. Apa? Tidak mungkin. Cinta Pratama, sekarang kamu percaya kan? Nadia Wijaya kami ini adalah Ketua Dewan Grup Wijaya. Sedangkan kamu cuma dikibuli Dimas Saputra jadi selingkuhannya. Cinta, apa yang mereka bilang bukan benar kan? Dimas Saputra, kalau dia benar ketua dewan, mana mungkin dia kasih barang murah seharga 110 juta kamu? Omong kosong. Suamiku ketua dewan. Mungkin dia kurang pengetahuan. Cuma beli barang palsu saja. Dia beli barang 5 juta dengan 60 juta. Baru itu namanya cinta sejati. Aku tadi linglung. Kamu benar cinta. Kalau Nadia Wijaya benar ketua dewan, mana mungkin dia kasih ibunya pakai kotak jelek begini? Lebih buruk dari anjingmu. Nadia Wijaya, kamu dengar kan? Meski kamu putar balikan fakta, bisa bohongi semua orang, Kalian ini benar-benar tak kenal toko besar sejati. Kamu tahu kotak ini harganya berapa? Mereka sudah gila. Ngobrol apa lagi sama mereka? Biarkan ibuku dimakamkan dengan tenang dulu. Cinta Pratama, kau ngapain? aku ngapain? Kotak abu jenazah ibumu ini bau miskin banget. Bisa merusak feng shui pemakaman ini. Biar aku sterilkan untuk ibumu. Nadia, Cinta Pratama, kau sudah gila. Kau tahu berapa harga kotak abu jenazah ini? Kalian berdua keterlaluan. Nadia Wijaya sudah pingsan, kalian masih saja berakting di sini. Cuma kotak jelek, jatuh langsung pecah. Bisa berharga berapa sih? Walaupun dari kayu emas langka,
aku tetap bisa ganti. Nadia Wijaya berani ganggu Feng Shui Liloku, aku harus kasih dia pelajaran. Ayo, ikut aku injak. Kalian... Cinta Pratama. Awalnya aku ingat hari ini adalah hari kematian Bibi Wijaya. Tak mau bertengkar denganmu. Tak kusangka kau bisa sekejam ini. Halo suami, kok belum sampai? Aku hampir habis diganggu. Ini kan aku sudah sampai. Siapa yang berani ganggu kamu? Aku langsung urus dia. Cepatlah. Aku diganggu sampai kotak abu ibunya dihancurkan. Masih harus bayar ganti rugi. Baik. Ini 22 juta rupiah. Ambil buat beli kotak yang bagus buat ibumu. Kotak abu jenazah ini harganya 60 juta. Kamu mau bayar sendiri atau kalian berdua patungan? Kamu gila? Cuma kotak jelek, minta 60 juta. Masa bisa lebih mahal daripada kayu emas langkaku? Kalau tidak percaya, boleh cek sendiri. Benar segitu harganya. Untuk apa dicek? Nadia Wijaya, kurasa kau cuma pakai ibumu untuk memerasku. Tunggu, Cinta. Kayunya, sepertinya kayu emas purba. Sepertinya memang kayu emas purba. Kayu emas purba apaan? Kayu termahal yaitu kayu emas langka. Kayu jelek ini seberapa mahal pun, mana bisa menandingi kayu emas langkaku? Kayu emas purba terbuat dari kayu emas langka terbaik yang terkubur, terkarbonisasi puluhan ribu tahun, baru terbentuk. Ini kayu paling berharga di dunia. Apa? Masa lebih mahal dari kayu emas langkaku? Lebih mahal? Bukan cuma mahal, jauh lebih mahal. Kayu emas purba adalah kotak pemakaman termahal. Harga di lelang terakhir 20 juta rupiah. Kenapa panik? Cuma 20 juta? Maksudku uang jajan sebulan? Perlu segitu hebohnya? Atas 660 juta rupiah cukup buat ganti kotak abu jenazah ibumu kan? 440 juta rupiah. Itu harga per gram. Harga kayu emas purba bukan ini harga kotak abu jenazahnya. Kotak abu jenazah ini beratnya 300 gram. Bahkan tanpa memperhitungkan seni pahatnya, harga ganti ruginya bukan 440 juta rupiah, tapi 132 miliar rupiah. 132 miliar rupiah? 132 miliar rupiah. 1 sen pun kalian tak boleh kurang. Sekarang kalian bisa mulai cari pinjaman. Jual rumah juga boleh, pinjam uang juga boleh. Kalau kurang 1 sen pun, aku akan sewa tim pengacara terbaik di kota Aruna, biar kalian di penjara sangat lama. Kenapa aku harus percaya? Kamu bilang 132 miliar rupiah, ya 132 miliar rupiah, kelas kamu cuma manfaatkan ibu kandungmu batu-batan. Sengaja pakai kayu palsu tipu aku. Aku punya catatan lelang kotak abu jenazah ini, dan mutasi bangku cukup bukti kan? Tentu, kalian juga bisa cari sendiri ahli buat periksa, lihat kami bohong atau tidak. Tidak, bukti-bukti ini tampaknya nggak palsu. Jangan-jangan Nadia Wijaya bicaranya benar. Kotak abu jenazah ini ternyata benar-benar bernilai 132 miliar rupiah. Aku ingat, yang menginjak kotak abu jenazah ini, selain Cinta Pratama, ada kamu juga kan? Sebagai pelaku pembantu, kamu juga wajib ganti rugi. Kalau kamu tidak mau bayar, aku akan menyuruh tim pengacaraku menuntut kamu atas tanggung jawab tanggung renteng. Aduh, Cinta. Gimana nih? Aku nggak punya uang buat ganti rugi. Aku kan dengar kata kamu baru ikutin injak. Kamu jangan lempar semua tanggung jawab ke aku dong. Tenang dulu. Masalah apa sih masalah 132 miliar? Suamiku kaya. Suamiku itu presiden direktur grup Wijaya. Cukup 1 telepon dariku, dia pasti datang. Halo? Suami, aku berbuat salah. Tadi kan aku bilang aku menghancurkan kotak abu jenazah sosialita palsu itu. Dia minta ganti rugi 132 miliar rupiah. Hancur ya sudah. Ganti saja. Kamu tidak bilang kamu adalah istri presiden direktur Wijaya? Sudah aku bilang. Tapi mereka tidak percaya. Kotak abu jenazah apa yang harganya semahal itu? Tunggu saja. Aku segera datang mencarimu. Kayaknya namanya kayu emas purba. Hanya ada satu di seluruh dunia. Cinta pertama. Tanyakan baik-baik siapa pemilik kotak abu jenazah kayu emas purba di sana. Sepertinya Adalah aku, Sinta Hartono. Dimas Saputra, kamu sebagai suami numpang keluarga Wijaya begitu membela gadis idamanmu? Kamu benar-benar hebat ya. Nadia Wijaya, kamu dengarkan ini suara presiden direktur grup Wijaya. Kamu biasanya hanya dengar di TV kan? Suamiku segera datang. Ayo ikut aku. Berdiri, Apa maksudmu? Aku sudah janji bayar. tapi uang ini harus kamu ganti. Tapi kamu hina ibuku, masalah abu jenazah ini belum selesai. Hari ini, penjara ini pasti kamu jalani. Nadia Wijaya, suamiku segera datang. Kamu berani sentuh aku? Mau cari mati? Suami kamu datang? Istri, ternyata kamu. Suami kenapa baru datang? Aku hampir mati dihajar dia. Urusan kantor terlalu banyak. Tenang, aku kan sudah datang. Sekarang tak ada yang berani ganggu kamu. Kamu Benar, aku
istrimu baru hancurkan kotak abu jenazah Bibi Wijaya. Sekarang 132 miliar rupiah ini, siapa dari kalian yang ganti? Nadia, Ibu saya belum dimakamkan. Saya akan bersama manajer Wijaya menguburkan abu ibu. Sinta, tolong bantu kumpulkan bukti perselingkuhan Dimas Saputra. Sudah bertahun-tahun dia berselingkuh, pasti hartanya diam-diam dipindahkan. Aku akan buat dia tak bisa bawa uang sepeser pun. maksudmu, aku harus sendiri menemui Dimas Saputra? Sayang, yang satunya mana? Bukankah katamu ada 2 sosialita palsu? Aku, Presiden Direktur Grup Wijaya, paling senang membereskan sosialita palsu. Yang satunya siang tadi buat kota abunya hancur, lalu pergi makamkan ibunya. Oh, dia bilang akan balas dendam padamu. Suami, apa aku bikin masalah? Takut apa? Kamu kan istri Presiden Direktur. Mana mungkin aku biarkan kamu terluka? Dimas Saputra, kamu bilang Cinta Pratama istrimu? Benar, Cinta Pratama memang istriku. Kami sudah tinggal bersama 5 tahun. Dimas Saputra, ternyata kau benar berselingkuh. Bagus. Karena kalian suami istri, aku jadi hemat waktu. Istrimu baru saja hancurkan kotak abu bibiku. Ganti rugi. 132 miliar rupiah, tidak boleh kurang sedikit pun. Boleh saja ganti ya ganti. Tapi kotak abu jenazah ini sudah hancur berkeping-keping begini. Berdasar apa kau yakin ini kayu emas purba? Ini faktor dari lelang. Kalau tak percaya, aku bisa telepon polisi, minta ahli memverifikasi. Baik, 132 miliar rupiah ya 132 miliar. Aku yang bayar. Cinta, suamimu kok sangat menyayangimu ya? 132 miliar langsung dibayar tanpa ragu sedikit pun. Ngomong apa sih? Kau kan sahabat baikku. Kalau aku senang, bukankah kau juga senang? Kalau gitu aku ikut terus deh sama kamu. Kau suruh ke timur, aku ke timur. Kau suruh ke barat, aku ke barat. Semua nurut kamu. Tak masalah. Dimas Saputra, kau pakai uangku untuk pamer di depan perempuanmu. Pernahkah kau pikir dengan satu kalimatku, aku bisa mencabut semua milikmu? Halo Direktur Hartono, ini Nadia Wijaya. Saya minta kamu langsung bekukan rekening bank Dimas Saputra dan tutup kartu keluarga saya dengannya. 132 miliar, cepat transfer. Hanya karena 132 miliar ini kau berani menantangku di kota Aruna, Presiden Direktur Grup Wijaya. Kali ini tak ada yang bisa selamatkan kamu. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Loh, bukankah di kartuku masih ada 10 miliar? Kok bisa tak punya uang? Ada apa? Presiden Direktur Grup Wijaya. Bahkan 132 miliar rupiah saja tak bisa ditransfer? Dimas Saputra, Presiden Direktur macam apa kau ini? Jangan-jangan cuma pura-pura? Konyol. Masa aku pura-pura? Mungkin karena kartu bankku hari ini kena limit. Aku akan segera minta perusahaan transfer pakai rekening perusahaan. Halo Syawang, ini Nadia Wijaya. Segera hentikan semua akses Dimas Saputra di perusahaan. Aku mau dia tak bisa ambil uang sepeser pun. Saldo Anda tidak mencukupi. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ketua Dewan Saputra, sebenarnya ada masalah apa sih? Kau ini Presiden Direktur besar. Kok uang segini saja tak bisa ditransfer? Cinta, bukannya katanya suamimu adalah Presiden Direktur Wijaya? Sering-sering bicara bisnis miliaran. Kok uang segini saja tak punya? Kotak abu jenazah ini, aku kan nurut perintahmu baru kuinjak. Kok jangan suruh aku ganti rugi? Diam. Kalian panik apa? Bukan giliran kalian buat ikut campur. Wang Yucai, barusan kusuruh transfer uang, kau tak dengar. Kenapa saldo kartu bankku jadi 0? Berdasarkan apa kalian mengosongkan semua uang di kartu bankku? Direktur Saputra, kami hanya menjalankan perintah. Aku tak peduli perintah siapa yang kau dengar. Cepat transfer uangnya kembali. Kalau tidak besok jangan masuk kerja. Maaf Tuan Saputra, Nona Nadia Wijaya lah Presiden Direktur kami. Anda tak berhak memecat saya, juga tak punya kualifikasi untuk meminta saya membuka blokir kartu bank Anda. Seorang suami numpang di keluarga istri, berlagak sok penting. Halo Direktur Hartono, ini Dimas Saputra. Sudahlah Ketua Dewan Saputra. Masih berapa telepon lagi yang mau Anda buat? Apakah nama baik Grup Wijaya sampai semurah itu? Beli kotak abu jenazah saja harus pinjam uang ke sana-sini. Apa saya harus tawar-menawar untuk Anda? Diam kau. Saya tahu harus telepon siapa. Kau tunggu saja. Saya akan segera transfer uangnya. Halo suami, Halo istri,
Aku nabrak orang. Bisa tidak pinjamkan aku uang untuk keadaan darurat? Boleh. Butuh berapa? Butuh 132 miliar rupiah. Halo suami, sinyal di sini buruk, agak tak terdengar. Aku sedang meeting dengan klien. Ditutup dulu. Tidak, jangan tunggu. Dengar dulu penjelasanku. Ini sangat mendesak. Halo? Ada apa? Tak punya uang. Kalau begitu, ikut aku ke Dinas Penegakan Hukum. Suami, kok tiba-tiba jadi begini? Kenapa bisa tiba-tiba tak punya uang? Tidak. Kenapa aku harus ganti rugi? Karena kotak abu jenazah ini, yang beli itu aku. Kamu yang bekerja sama dengan manajer pemakaman menyembunyikan kotak abu jenazah ini. Sekarang malah mau aku yang ganti rugi? Sungguh keterlaluan. Suami apa? Kotak abu jenazah ini ternyata kamu yang beli. Tentu saja. Lilo sudah menemani kita begitu lama, masa aku tak mau mengeluarkan uang untuk ganti kotak abu jenazah yang bagus? Kotak abu jenazah kayu emas purba ini, suamiku yang membelinya. Bukan milik kalian sama sekali. Oh, begitu rupanya. Pantasan saja wanita itu kabur bersama manajer pemakaman. Mereka pasti punya hubungan gelap. Tidak berani hadap ketua Dewan Saputra, takut ketahuan kebohongannya. Kamu bilang kotak abu jenazah ini kamu yang beli. Buktinya mana? Kenapa? Bukti pembelian dan transaksinya ada padaku. Itu pasti kamu yang mencurinya bersama mereka. Baik-baik Dimas Saputra, kamu memang pandai berkelit. Kalau orang lain, mungkin memang tertipu olehmu. Tapi apa kamu lupa, pembelian kotak abu jenazah ini sebenarnya oleh Grup Wijaya? Tapi yang bayar bukan kamu. Aset grup Wijaya adalah milikku. Apa bedanya? Mau kujelaskan lebih detail lagi? Dimas Saputra, kamu cuma suami numpang, kok bisa jadi presiden direktur Grup Wijaya? Terus ini orang di dalam kotak abu jenazah ini. Bukankah seharusnya kamu panggil ibu? Kamu siapa sih? Kok kamu tahu semua ini? Aku Sinta Hartono, satu-satunya sahabat Nadia Wijaya. Loh suami, kok keringat dingin? Ini apa-apaan? Oh, ternyata sahabatnya Nadia. Berarti kita ini sesama orang sendiri malah bentrok. Siapa bilang sesama orang sendiri? Dimas Saputra, apa kamu lupa hari apa ini? Ini hari wafat ibu mertuamu. Kamu malah di sini bermesraan dengan orang lain. Mau ku beritahu Nadia? Jangan. Kita kan sama-sama orang dekat Nadia, nggak perlu sampai ribut-ribut gini kan? Kenapa kamu takut sekali sama Nadia Wijaya? Terus orang dekat yang kamu bilang maksudmu? Cinta, dengar dulu. Ini ceritanya panjang. Nanti aku bahas sama kamu ya. Aku tak peduli, hal lain bisa kubiarkan. Tapi yang ini enggak. Nadia Wijaya musuhku, kok enggak bela aku? Katakan kamu selingkuh ya. Cinta, dengarkan penjelasanku. Mau jelasin apa lagi? Cinta Pratama, jangan-jangan sampai sekarang kamu belum sadar, Grup Wijaya milik keluarga Wijaya, Dimas Saputra orang bermarga lain mana mungkin kuasai Wijaya? Karena dia dengan Nadia sudah menikah. Kalau begitu, cinta yang asli, Dimas Saputra juga bukan presiden direktur. Dia cuma suami numpang di keluarga istri. Aku malah demi dia musuhi presiden direktur Wijaya. Pantas saja, mereka berdua tak pernah menikah. Tidak, kamu yang bohong. Aku tidak mengada-ada. Dimas Saputra benar-benar suami numpang. Harta bendanya dan uang untukmu semua dicurangi dari Nadia. Dia penipu. Dimas Saputra, kamu bilang ini bagaimana? Bukan istri, kamu dengarkan penjelasanku. Jangan panggil aku istri. Penipu, berani-beraninya kau tipu aku. Sayang, aku tulus padamu. Hanya kamu yang kucinta. Dimas Saputra masih punya hati nurani? Kamu cuma suami numpang. Sudah berapa banyak Nadia berkorban untukmu? Hari ini, ke wanita yang mencintaimu, kau bicara seperti ini. Suami numpang. Hal yang paling kusesali seumur hidupku adalah menjadi suami numpang ini. Paling kusesali adalah menikahi Nadia Wijaya. Aku jijik melihatnya. Sayang, dengar penjelasanku. Meski aku sudah menikahi Nadia Wijaya, tapi yang paling kucintai tetaplah kamu. Selama dia keluar negeri bertahun-tahun ini, aku hampir tidak pernah menyentuhnya. Benarkah katamu? Aku bersumpah. Nadia Wijaya, dia sama sekali tidak romantis. Aku tetap paling suka kamu. Siapa tahu kau cuma bohong padaku? Sayang, aku sudah bersumpah. Masih tidak percaya padaku? Sejak 5 tahun lalu, aku sudah bersamamu. Selalu ingin bercerai dari Nadia Wijaya, lalu menikahimu. Sayang, selama ini aku sudah menabung banyak. Setelah semua ini selesai, aku akan menikahimu. Kita pergi jauh-jauh. Dimas Saputra, untung Nadia sudah menduga kau akan korbankan kepentingan umum demi diri sendiri. Kali ini kamu pasti hancur untuk selamanya. Dimas Saputra, kau telah menipuku. Perasaan selama bertahun-tahun ini, sekarang masih ingin mengambil uang keluarga Wijaya? Kau pikir aku akan membiarkanmu? Halo, Dinas Penegakan Hukum. Saya Nadia Wijaya. Saya mau melaporkan suami saya. Pengalihan harta dalam perkawinan. Penggelapan harta.
Saya punya buktinya. Saya hanya punya satu permintaan. Saya tidak terima perdamaian. Saya mau dia di kota Aruna nama baiknya hancur, benar-benar tamat. Dimas Saputra, kamu dan Cinta Pratama, si suami numpang di keluarga istri, dan si buta mata, benar-benar pasangan yang cocok. Sinta Hartono, pura-pura apa di depan saya? Kamu nempel terus sama Nadia Wijaya, bukannya juga demi uang? Dimas Saputra, maksudmu apa? Memangnya apa maksud saya? Wanita seperti Nadia Wijaya, sok tahu dan angkuh. Kamu di sampingnya, ya cuma mau uangnya, kan? Tapi selama bertahun-tahun ini, selain saya, sepertinya tak ada yang bisa mengambil uang darinya. Saya dan Nadia adalah sahabat sejati. Saya tidak seperti orang sepertimu. Tidak apa-apa, tidak jujur juga boleh. Asal kamu nurut saya, hal-hal hari ini simpan rapat-rapat. Berapapun uang yang kamu mau, saya bisa kasih. Uang yang kau sebut bukan dari Nadia Wijaya, kan? Dimas Saputra, sebagai lelaki, apa kau tak punya harga diri? Apa maksudku tak punya harga diri? Aku ini lelaki. Nadia Wijaya adalah istriku. Aku sudah melayaninya selama ini. Ambil sedikit uang jerih payahku, salah apa? Dimas Saputra, apa kau tahu hal yang paling kubenci adalah lelaki busuk seperti kalian yang mengkhianati pernikahan. Dan lagi, aku pasti tidak akan mengkhianati sahabatku. Dimas Saputra, kau tunggu saja. Sekarang juga akan kubongkar wajah aslimu di depan Nadia Wijaya. Aku kelihatan siapa dirimu sebenarnya. Kenapa? Kau juga tahu takut sekarang? Nadia Wijaya hanyalah wanita yang bisa kukendalikan. Masa aku takut padanya? Sinta Hartono, kau yang memaksaku. Dimas Saputra, apa yang kau mau lakukan? Jangan lupa, kau cuma suami numpang di keluarga istri. Nanti Nadia Wijaya datang, kau akan kehilangan segalanya. Kau benar. Tapi Nadia Wijaya paling percaya padaku, bukan padamu. Asal aku ambil foto telanjangmu, lalu kukatakan padanya kau yang menggoda aku, lihat siapa yang akan dipercayainya. Diam saja buat apa? Cepat tangkap dia. Direktur Saputra, kami ini orang biasa. Tak mungkin berani lakukan hal begini. Ini melanggar hukum. Aku tidak bisa melakukannya. Dimas Saputra, kau sungguh menganggap dirimu Presiden Direktur Wijaya yang begitu berpengaruh? Tanpa Nadia, kau bukan siapa-siapa. 22 miliar. Setelah berhasil, kau dapat 22 miliar. Bahkan jika kau tinggalkan kota Aruna, uang ini cukup untukmu. Ketua Dewan Saputra, tenang saja. Penculikan, itu keahlianku. Baju ini kau bilang robek bagaimana, aku robek begitu. Sayangku, tadi kan sangat sombong. Sekarang lihat bagaimana kau bisa lolos. Dimas Saputra, kau gila. Berani-beraninya kau perlakukan aku begini. Kau tak takut Nadia tahu? Seorang wanita yang selalu nurut padaku, dia bisa tahu apa? Lepaskan. Lepaskan aku. Halo istri, tadi sinyalmu kan jelek. Sekarang kok ada waktu telepon aku? Suami, aku ada sedikit masalah di sini. Makam yang dipesan sebelumnya, penyerahannya tertunda. Jadi, aku dan anak akan makan tidur di pemakaman Wijaya. Aku akan segera ke sana. Istri, sudah kuduga kau akan ada situasi mendadak. Coba tebak, aku di mana sekarang? Suami, kok kau sudah sampai di pemakaman Wijaya? Istri, masalah kecilmu itu urusan besarku. Mana mungkin aku tidak siapkan segalanya. Aku sudah dari tadi bersiap di pemakaman Wijaya. Rapat kantor pun tidak aku hadiri. Suami, terima kasih ya 5 tahun ini. Kalau bukan karenamu, aku benar-benar tak tahu keluarga ini akan jadi apa. Istri, kok bisa kamu bilang begitu? Kalau bukan karena kamu percaya padaku, bagaimana mungkin aku bisa mencintaimu sedalam ini? Cinta adalah saling menyempurnakan. Benar kan? Benar, jadi kamu tidak bohong padaku? Tentu tidak. Suami, tapi aneh, sahabatku kok tidak ada, dan sepertinya ini bukan makam. Istri sahabatmu sama sekali tidak bertanggung jawab. Waktu aku datang, dia sudah pergi dan malah menghancurkan kota abu jenazah ibumu. Tapi aku sudah belikan yang baru untukmu. Oh, ternyata begitu. Berapa harganya? Aku ganti. Yang murah tentu tak pantas untuk ibumu. Jadi aku pilih yang dari kayu emas purba. Aku kirim 132 miliar rupiah. Cukup? Istri? Kok kamu tahu? Ya, tepat 132 miliar rupiah. Istri, lihat nih, kita berdua benar-benar sehati sejiwa. Bahkan lingkungan sekitar juga mirip. Benarkah suami?
Mungkinkah kita selalu bersama saja? Coba kamu lihat ke belakang. Baiklah, istri, kok kamu di sini? Nadia Wijaya, bukannya kau sedang urus bisnis? Kau, kok bisa sampai di sini? Kalau aku tak datang, mana mungkin aku bisa melihat adegan yang begitu spektakuler ini? Hentikan, cepat hentikan. Tak tahukah ini adalah sahabat karib Nadia Wijaya? Nadia, keadaan ini bukan seperti yang kau bayangkan. Ini semua cuma salah paham. Aku sudah ada di sini sejak tadi. Maksudmu, yang kulihat dengan mataku ini, yang kudengar dengan telingaku ini, semuanya palsu? Semuanya hanya sandiwara kalian? Suami, lihat. Barusan Nadia Wijaya yang menggangguku. Cepat bela aku. Dimas Saputra, apa maksudmu? Begitu Nadia Wijaya datang, langsung dipanggil begitu? Dan kau bilang hubungan kalian sudah retak? Katakan, apakah kau masih ada perasaan padanya? Dimas Saputra, kau begitu buru-buru di hadapanku, membela wanita simpananmu? Istri, ini semua cuma salah paham. Dengarkan penjelasanku ya. Salah paham? Salah paham bahwa kau bukan suami numpang keluarga Wijaya, melainkan presiden direktur grup Wijaya? Atau salah paham bahwa selama 5 tahun ini, kau sama sekali tidak bahagia? Nadia Wijaya, meski kau presiden direktur grup Wijaya, lalu mau apa? Sekarang kan menganut kebebasan menikah. Asal Dimas bercerai denganmu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Bercerai denganku? Coba tanya Dimas Saputra, berani tidak? Suami, katakan, Dimas Saputra, kamu tidak boleh cerai. Lalu kenapa tidur denganku? Aku yang jelaskan kenapa. Karena dia suami numpang, orang paling rendah di keluarga Wijaya. Bahkan untuk urusan cerai, dia tak pantas mengajukannya. Suami numpang. Bukannya Dimas Saputra bilang dia eksekutif senior grup Wijaya? Kekayaannya semua didapat dari usahanya sendiri. Dia juga bilang posisi presiden direktur grup Wijaya diberikan karena pemegang saham menghargai kemampuannya. Pemegang saham grup Wijaya, semua keluarga Wijaya. Masa mereka bodoh sampai menyerahkan perusahaan ke orang bermarga lain? Kalau begitu, artinya kami demi seorang suami numpang menyinggung presiden direktur sejati grup Wijaya? Cinta, bagaimana ini? Katakan sesuatu. Sinta buat laporan kerugian untuk Dimas Saputra. Hitung semua kerugian kita. Cinta Pratama menduduki satu makam utama di pemakaman Wijaya bernilai 19 miliar 536 juta rupiah. Kotak abu jenazah kayu emas purba yang dihancurkannya bernilai 132 miliar rupiah. Total 151 miliar 536 juta rupiah. Sudah dengar jelas Dimas Saputra. Bayar. Dimas Saputra, bukannya kamu bilang makam dan kotak abu hadiah untuk Lilo? Ini bagaimana? Betul, makam dan kota abu ini hadiah Dimas Saputra untuk Cinta. Dimas Saputra sendiri cuma suami numpang. Mana mungkin dia beri hadiah semahal ini pada wanita lain? Pasti dia diam-diam pakai sumber daya Nadia Wijaya. Dimas Saputra, pintar juga ya, bermurah hati dengan barang orang lain. Bahkan makam dan kotak abu bisa kau berikan pada wanita lain. Bukan begitu istri, kau dengarkan dulu penjelasanku ya. Jelaskan apa? Jelaskan bahwa kau berikan pemakaman ibuku pada seekor anjing? Kau benar-benar tak punya hati nurani. Belum selesai. Berdasarkan mutasi bank, dalam 5 tahun terakhir, Dimas Saputra mengalihkan uang dari rekening Nadia Wijaya sebesar 52 miliar 74 juta rupiah. Dari jumlah itu, 22 miliar rupiah masuk ke rekening Cinta Pratama, 110 juta rupiah masuk ke rekening sahabatnya. Di ponselku, ada semua mutasi banknya. Ini semua adalah harta pribadiku. Sekarang, ku minta kalian kembalikan beserta bunganya. Nadia Wijaya, kamu cuma mau memeras. Langsung minta 2 miliar. Siapa yang bisa bayar? Nadia, ketua Dewan Wijaya, aku cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin habiskan 160 juta. Uang itu semua dipakai Cinta. Aku tak sentuh sepeser pun. Omong kosong. Waktu jalan-jalan sama aku, semua kebutuhan hidup siapa yang bayar? Aku kan tak suruh kamu ambil. Kamu yang minta-minta pakai. Baru habiskan sedikit uang, langsung merasa jadi nyonya kalangan elit. Lihat sikapmu yang pedas dan menyakitkan itu. Kamu, Layak nggak sih? Utang harus dibayar. Sudah sewajarnya. Waktu minjam uang, gesit. Giliran harus bayar. Kok lupa? Catatan pembelian makam dan kotak abu, serta mutasi bangku, semua ada di sini. Kalau tak percaya, bisa dicek sendiri. Dimas, cepat bantu aku bayar utang. 2 miliar, sudah habis semua. Jangan cari aku. Uang yang kamu pakai, kenapa cari aku? Dimas Saputra, kamu brengsek. Waktu tidur sama aku, nggak bilang gini. Sekarang sudah enak, suruh aku bayar ya. Kamu bilang, Nadia, aku akui aku sempat salah langkah, dibujuk Cinta. Tapi aku selingkuh. Kamu juga ada tanggung jawabnya. Dimas Saputra, maksudmu kamu selingkuh itu salahku? Kau sibuk di perusahaan tiap hari. Meninggalkan aku sendirian di rumah.
Aku ini laki-laki. Berselingkuh itu wajar kan? Dimas Saputra, tak kusangka kau bisa sebrengsek ini. Istri, tidak bisakah kau maafkan aku sekali ini? Aku janji, tak akan mengulanginya lagi. Maafkan aku sekali ini ya. Sekali berkhianat, tak akan dipakai lagi selamanya. Dimas Saputra, kita tak mungkin lagi seumur hidup. Istri, aku rawat ibu kita 5 tahun. Tak ada jasa, paling tidak ada susah payah. 5 tahun masa mudaku, kukorbankan untuk keluarga. Sekarang kau bilang tak mau, langsung buang aku begitu. Istri, pukul saja. Habis dipukul marahmu reda. Sekarang berpura sayang pun percuma. Sikapmu sekarang sungguh membuatku muak. Kupukul kau bukan karena aku memaafkanmu, tapi karena kau pakai kota abu ibuku untuk kandang anjing Cinta Pratama. Dimas Saputra, aku tak akan pernah memaafkanmu lagi. Dimas Saputra, surat perjanjian cerai sudah siap. Hari ini di hadapan ibuku, kita bercerai. Tanda tangani. Aku tak mau tanda tangan. Mau tanda tangan atau tidak, bukan kau yang tentukan. Dimas Saputra, sudah kujelaskan padamu dengan sangat jelas. Kau keluar tanpa membawa harta. Semua utangmu yang tersisa lunasi padaku dalam 30 hari. Tanda tangan. Istri, aku benar-benar mencintaimu. Semua gara-gara perempuan-perempuan di luar sana yang menggoda aku. Aku baru jadi seperti ini. Beri aku kesempatan lagi. Cinta? Cinta yang kau maksud adalah sambil memakai uangku untuk menghidupi perempuan lain, sambil menghancurkan kotak abu ibuku? Dimas Saputra, Nadia Wijaya benar-benar salah menilai dirimu. Kok kau bisa tak tahu malu sekali? Kita pergi. Berdiri. Dimas Saputra, kalau kau masih seorang pria, tegaslah. Ngotot-ngototan itu memalukan. Ngotot. Aku, Dimas Saputra, setelah bertahun-tahun jadi suami numpang, ngotot itu sudah biasa. Apa sebenarnya yang kau mau? Aku sudah memberimu cukup kehormatan. Kehormatan? Nadia Wijaya, akulah yang memberimu kehormatan. Semua ini kau yang memaksaku. Keluarga Wijaya, hanya kau satu-satunya penerusnya, kan? Kalau hari ini kau mati karena kecelakaan, maka grup Wijaya akan aku yang mewarisinya. Apa yang kau lakukan? Cinta. Dengar, sekarang sepi, tak ada orang. Asalkan kau dan aku tinggalkan mereka berdua di sini, nanti grup Wijaya akan jadi milik kita. Apalagi yang kau tunggu? Apa kau benar-benar mau bayar utang? Lebih dari 1 triliun ini, seumur hidup kita tak akan bisa dapatkan. Baik, aku ikut katamu. Dimas Saputra, kau gila? Di bawah ada satpam. Apa maumu sebenarnya? Apa yang aku mau? Aku mau Nadia Wijaya sakit mendadak, gagal diselamatkan, lalu meninggal. Lalu aku yang mewarisi grup Wijaya. Dimas Saputra, kau sudah pertimbangkan baik-baik? Manajer Rian tahu semua yang terjadi. Kalau aku celaka, kau bisa lepas tangan? Dimas Saputra, selama aku di sini, jangan sampai kau lukai Nadia. Suamiku bicara. Mana boleh kau ikut campur? Kau baik-baik saja? Nadia Wijaya, jangan-jangan kau benar-benar mengira Rian Wijaya itu orang baik? Dimas Saputra, apa yang kau omongkan? Kau tahu kenapa dia mau ikut rencanaku? Selama 5 tahun aku di grup Wijaya ini, aku sering kasih dia uang suap. Setelah kau mati, dia akan langsung berpindah kubu. Kau ngomong apa? Manajer Rian diangkat oleh ibuku sendiri. Mana mungkin dia bersekongkol denganmu? Masih belum paham juga? Kalau tidak membantuku, dia akan dihitung belakangan. Tapi kalau membantuku, baru dia bisa naik pangkat. Dia atau kau, mana yang kau pilih? Jangan-jangan kau pikir setelah 5 tahun ini, grup Wijaya masih milikmu sepenuhnya? Kau pikir suamiku selama 5 tahun ini kerja percuma? Betul, istri. Begitu aku mewarisi grup Wijaya, kota Aruna akan jadi milik kita. Dimas Saputra, kau gila? Mencelakai istri demi harta, berbuat keji tak punya hati nurani. Kau tak takut seluruh kota akan mencampakkanmu? Ini daerah terpencil. Siapa yang akan tahu? Benar, sayang. Seharusnya kau lakukan ini dari dulu. Buat apa bicara lagi dengan wanita ini? Asal kita punya uang, siapa peduli dulu kita ini suami numpang atau wanita? Bagus. Tak peduli siapa presiden direktur sebelumnya, nantinya presiden direktur grup Wijaya hanya akan jadi aku. Maka aku jadi istri presiden direktur. Nona Wijaya, bukti dan lokasi yang Anda berikan sudah kami terima. Mohon tunggu sebentar, kami akan segera tiba di lokasi yang Anda berikan.
Jangan panik, aku sudah lebih dulu menghubungi tim penegak hukum. Mereka akan segera sampai. Nanti tangkap pelaku dengan bukti. Aku tak hanya akan buat dia keluar tanpa harta, tapi juga dipenjara sangat lama. Nadia, kau sudah perhitungkan Dimas Saputra akan nekat, jadi sengaja mengatur ini? Dimas Saputra, aku punya pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan. Tak kira ada hal yang Nona Wijaya tak tahu. Silakan katakan. Aku akan berusaha agar kau tak mati tanpa tahu kebenaran. Dimas Saputra, apa kau bilang pada Cinta Pratama bahwa kau tak pernah mencintaiku? Benar kan? Benar, kamu pikir ada yang suka sama wanita tomboy sepertimu? Kalau begitu aku tak mengerti. Kalau kau sangat membenciku, kenapa dulu melamarku? Kenapa berjanji akan mencintaiku seumur hidup? Kenapa? Tentu saja demi uang. Dengan apa hakmu bergelimang perhiasan? Sekali makan bisa habiskan gajiku sebulan. Aku memang mengincar uang keluargamu. Lalu kenapa setelah menikah saat ku beri uang kau malah menolak? Karena aku pria. Aku punya harga diri. Harga diri? Kau terus bilang gelar suami numpang ini membuatmu sesak napas. Kau hidup dari nafkah keluarga Wijaya, tapi mau juga harga dirimu dihormati. Kau cinta hartaku, tapi benci karena aku memilikinya. Dengar sendiri, bukankah ini namanya mau untung tapi pura-pura suci? Nadia Wijaya, jangan-jangan kau masih pikir dirimu adalah presiden direktur yang di atas itu? Ku beritahu, kau cuma daging di tanganku. Mau ku bentuk seperti apa? Terserah aku. Suami, kalau kau bunuh dia sekarang, uang kita bagaimana? Istriku memang pinter, Nadia Wijaya. Tak kusangka kau benar-benar licik. Kau cari mati di sini. Mau bawa uangmu ke liang kubur? Suami, ngapain lama-lama ngomong sama dia? Siksa dulu. Nanti pin kartu bank langsung dia kasih tahu. Dengar, cepat kasih pin kartu bankmu. Kalau tidak, banyak cara buat bikinmu bicara. Cih, mimpi. Kalau baik-baik tak mau, terima yang keras. Dimas Saputra, kau brengsek. Nadia Wijaya menafkahi kau 5 tahun. Semua milikmu itu miliknya. Kau siksa dia begini. Masih manusia. Oh, lupa sama kamu. Foto vulgar tadi belum selesai kan? Dia menghina aku lama tadi. Mending serahkan dia padaku. Bagus. Kalau Nona Wijaya nggak mau kasih uang, mending suruh sahabatnya tunjukkan akibatnya. Kalau nggak nurut. Boleh. Akan kubuat Ketua Dewan Wijaya puas lihat pertunjukan. Akan kubuat Ketua Dewan Wijaya puas lihat pertunjukan. Sinta Hartono, kau menghina aku lama tadi. Nggak nyangka, ya, bakal jatuh ke tanganku? Dimas Saputra, kau brengsek. Berani sentuh Sinta sedikit, ku buat kalian mati mengenaskan. Nadia Wijaya, tadi kan sok berani. Kok istriku belum bergerak juga? Kau sudah kasihan? Presiden Direktur Wijaya teriak-teriak saja percuma. Kalau mau selamatkan sahabatmu, cepat berikan kata sandi kartu bank dan uangnya. Setiap detik kau ragu, sahabatmu ini makin lama menderita. Lihat baik-baik. Kalau tak segera beri uang, sahabatmu ini akan viral di seluruh internet. Hentikan. Aku transfer. 7 menit. Dinas Penegakan Hukum akan segera tiba. Pemakaman Wijaya. Dimas Saputra, aku pasti buat kamu membayar mahal untuk perbuatan hari ini. Kenapa tidak dari tadi begitu? Sayang, ambil perjanjian pengalihan harta yang kuberikan padamu. Tak kira secepat ini posisi kita berganti. Barusan kau yang suruh aku tanda tangan, sekarang giliranmu. Dimas Saputra, kau tegas sekali. Tak punya hati nurani. Kau akan menyesal. Menyesal? Hah? Dengan perjanjian pengalihan harta ini, nanti akulah presiden direktur Grup Wijaya. Nadia, jangan kau tanda tangani. Ini hasil jerih payah beberapa generasi keluarga Wijaya. Kalau kau tanda tangan, Grup Wijaya hancur. Tutup mulutnya. Dengan perjanjian pengalihan harta ini, nanti Grup Wijaya jadi milikku. Bagus sekali suami, kita punya uang. Mulai sekarang, aku benar-benar jadi istri presiden direktur. Buruan apa? Masih ada uang di kartu bank. Nadia Wijaya, kau pikir aku tak tahu? Di rekeningmu masih ada 2.200.000.000 rupiah tunai. Transfer semuanya padaku. Jangan ada yang tersisa.
Anda telah menerima 2 triliun 200 miliar rupiah. Suami, kamu hebat banget. Mantan Presiden Direktur Wijaya yang dulu, sekarang kok jadi seperti orang kalah yang menyedihkan? Tak ada yang mau? Nadia Wijaya, kesombonganmu dulu mana? Dulu kan kamu suka bersaing. Sekarang kamu sudah tak punya apa-apa. Aku lihat, dengan apa kamu mau saingi aku? Cinta Pratama, jangan senang dulu. Uangnya ada di Dimas Saputra. Kalau dia bisa buang aku, dia juga bisa buang kamu. Nadia Wijaya, sekarang kamu sudah bukan Presiden Direktur Grup Wijaya lagi. Masih berani melawan aku? Kau pikir aku akan karena kata-katamu putus dengan suamiku? Aku bukan mau memecah belah kalian. Bukannya kamu ingin jadi istri presiden direktur? Mengenai siapa presiden direktur itu, kamu juga tak peduli kan? Suami, Nadia Wijaya bilang aku berbakat. Dendam ini, menurutmu, pantaskah ku balas? Hah, siapapun dia, asal berani ganggu sayangku, pasti ku buat dia di kota Aruna tak bisa hidup tenang. Suami, kamu baik sekali. Kita memang jodoh sejati, suami, mana mungkin tak baik padamu. Presiden Direktur Wijaya, sudah dengar jelas? Situasi sekarang sepenuhnya ada di kendaliku. Kalau mau selamat, cepatlah berlutut minta maaf dan rekam video akui kau wanita rendahan yang merebut pacarku, Cinta Pratama. Unggah ke internet. Dengan begitu, barangkali aku masih mau mengampunimu. Cinta Pratama, kau mimpi. Suami, lihat dia. Dimas Saputra, meski selama 5 tahun ini aku salah menilaimu, setidaknya kau masih punya sedikit nurani kan? Nadia Wijaya, apalagi yang kau tunggu? Tidak dengar kata istriku, cepat berlutut pada istriku dan bersujud minta maaf. Cinta Pratama, kau ingkar janji. Nadia sudah transfer uangnya. Kalian janji akan melepas kami. Sekarang kau mau menghabisi kami? Apa menghabisi? Aku kasih kalian kesempatan. Benar, Nadia Wijaya, aku juga tak mau tangan kotor. Asalkan kau kepada istriku bersujud minta maaf dengan tulus, aku akan pertimbangkan untuk memaafkanmu dan Sinta Hartono. Nadia Wijaya, jangan percaya dia. Dia sudah berbuat salah besar. Tidak mungkin dia mengizinkan kita pergi dari sini hidup-hidup. Sekarang ajal sudah di depan mata, masih mau menghina kita lagi. Sinta Hartono, percaya tidak, aku akan jahit mulutmu. Suami, aku punya cara buat bikin Nadia Wijaya berlutut. Cara apa? Abu ibu Nadia Wijaya ada di sini, aku suruh orang gali keluar. Lihat dia mau berlutut atau tidak. Dimas Saputra, ibuku semasa hidup sangat baik padamu. Kalau kau masih punya hati nurani sedikit, seharusnya kau kembali ke jalan yang benar. Betul. Bibi Wijaya dulu tidak pernah memperlakukanmu buruk. Kau tegah? Kota Abu seorang nenek tua. Apa yang tidak tegah? Istri, kau pergi gali kotak abu ibunya, keluarkan. Aku ingin lihat, mana yang lebih penting, abu ibunya atau lututnya yang lebih keras? Jangan sentuh ibuku. Aku berlutut. Nadia, jangan. Dimas Saputra, Cinta Pratama, kalian cuma suami numpang di keluarga istri, kalian cuma wanita simpanan, aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Sekarang aku sudah berlutut. Bisa lepaskan ibuku dan Sinta Hartono? Cuma berlutut, apa gunanya? Semangatmu memakiku tadi kemana? Nadia Wijaya minta maaf dan bersujud. Aku mau kau akui sendiri bahwa kau salah. Iya betul, cuma berlutut, tak bersujud. Kau ini presiden direktur grup Wijaya yang terhormat. Masa sampai sopan santun dasar saja tak tahu? Maaf, aku salah. Kedepannya, aku tak boleh lagi memanggilmu wanita kecil. Salah. Kita berdua punya satu suami. Kalau aku bukan wanita kecil, lalu siapa wanita kecil itu? Kenapa diam? Katakan, siapa sebenarnya wanita kecil itu? Pikirkan ibumu. Kau mau dia di sana tak tenang? Aku wanita kecil. Dengar suami, wanita terkaya nomor 1 di kota Aruna ini mengakui sendiri bahwa dialah wanita kecil. Seorang wanita, tapi selalu ingin jadi wanita kecil. Sungguh konyol. Tak terbayangkan, presiden direktur wanita kalangan elit ini ternyata merebut suamiku. Sekarang aku sudah minta maaf. Bisa kita pergi? Pergi? Nadia Wijaya, kau ini terlalu naif. Jangan-jangan kau pikir cuma dengan berlutut dan bersujud, semua selesai? Kamu tahu semua hal yang kami lakukan. Kalau sampai bocor, aku dan Cinta masih bisa hidup. Melepaskan kalian, biar kalian lapor polisi. Kamu pikir kami bodoh? Kalian benar-benar semena-mena. Perbuatan kalian tak akan berakhir baik. Akhir kami baik atau tidak, entahlah. Tapi hari ini, kamu dan sahabatmu akan hilang dari
pemakaman Wijaya ini. Jadi kalian mau membunuh untuk tutup mulut? Bunuh untuk tutup mulut? Hah, tempat ini terpencil. Meski tim penegak hukum datang, siapa yang tahu pelakunya? Jangan bergerak, dinas penegakan hukum sedang bertugas. Suamiku, hebat sekali. Baru jadi presiden direktur grup Wijaya, sudah bisa panggil dinas penegakan hukum. Aku heran, tempat terpencil begini kok ada dinas penegakan hukum. Ternyata karena aku baru jadi presiden direktur grup Wijaya, mereka buru-buru datang memberi selamat. Memang jadi presiden direktur Wijaya beda ya? Dibandingkan penyelidikan, dinas penegakan hukum lebih profesional. Kalau bukan karena kamu presiden direktur Wijaya, siapa yang punya muka sebesar itu? Makanya grup Wijaya jadi industri nomor 1 di kota Aruna. Ditambah aku, Dimas Saputra, juga muda dan berprestasi. Dinas penegakan hukum datang cari muka, wajar saja. Kalian datang tepat waktu tangkap kedua perempuan ini sekarang juga. Mereka diduga melakukan pemerasan dan penganiayaan sengaja. Saya usulkan langsung dihukum penjara seumur hidup. Dengar tidak? Apa masih bengong? Apa kata presiden direktur baru grup Wijaya tak ada artinya? Cepat tangkap mereka berdua untuk saya. Kalian tuli ya? Dimas Saputra, bisa nggak kau berhenti bermuka tebal begini? Pernah terpikir nggak? Dinas penegakan hukum ini saya yang panggil. Nona Nadia Wijaya, kami sudah berusaha datang secepatnya. Maaf atas keterlambatannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Bukti dan lokasi setengah jam yang lalu sudah saya kirimkan. Sekarang bisa Bapak atau Ibu menangkap mereka? Baik. Bawa semua pergi. Suami, ini bagaimana? Lepaskan aku. Ayo pergi. Saya pamit. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami difitnah. Bahkan jika tim penegak hukum kalian berbuat curang dan melanggar hukum, tidak mungkin kalian menangkap orang tanpa bukti. Betul. Kami korban di sini. Kalian menangkap orang tanpa memeriksa fakta. Tidak takutkah kalian kujadikan laporan? Jujur saja, aku punya daring ternama. Kalian sekarang menahan kami secara ilegal. Hati-hati, setelah aku keluar, penggemarku akan lakukan perhubungan daring pada kalian. Kamu bilang kamu difitnah? Ada buktinya? Mereka punya bukti apa? Komandan Kusuma, lihat wajahku dan lukaku. Masih belum cukup untuk menjatuhkan vonis padanya? Maksudmu luka di tubuhmu semua akibat mereka? Ya, Cinta Pratama dan Dimas Saputra. Mereka baru saja bukan hanya memukulku, tapi juga memotret foto telanjangku. Bahkan mau membunuhku untuk tutup mulut. Bukan kami yang lakukan, Komandan Kusuma. Kami difitnah. Dimas Saputra, sudah begini, kamu masih berani bilang kamu difitnah? Tunggu. Mereka yang berbohong. Aku punya bukti. Istri, kamu setuju kan? Ya, kami punya bukti. Dimas Saputra, kami dari dinas penegakan hukum memang bertindak sesuai hukum, tapi kalau kamu sengaja menghalangi penyelidikan dan tidak bisa menunjukkan bukti, maka kami harus bicara di ruang interogasi. Komandan Kusuma, yang kami katakan semua benar. Saya datang hari ini hanya untuk menguburkan anjing kami. Siapa sangka Nadia Wijaya. Dia iri pada Cinta Pratama. Tidak hanya merebut kotak abu jenazahnya, dan dia bahkan menghancurkannya. Kamilah yang difitnah. Istri dikatakan benar kan? Bukankah Nadia Wijaya yang merebut makam kami? Lilo, kau mati dengan sangat menyedihkan. Bahkan setelah mati pun kau tak tenang. Bahkan kotak abu kayu emas purba yang kubelikan untukmu dirusak mereka. Keluarga Wijaya kaya raya. Kami tak mungkin menang. Betul. Nadia Wijaya begitu semena-mena. Kalau kami terus melawan, dia akan membunuh kami. Kalian ini membalik fakta, Komandan Kusuma. Mereka memberi kesaksian palsu. Sinta Hartono, mengapa kami membalik fakta? Justru kamu dan Nadia Wijaya sok kaya dan berkuasa, lalu bertindak semaunya. Nadia Wijaya, kenapa diam? Apa karena kami tepat mengenai titik lemahmu? Jadi tak bisa berkata-kata? Sudah selesai? Kau begitu lancang. Tidak takut dihukum berat oleh Dinas Penegakan Hukum? Betul, Komandan Kusuma. Cepat tangkap mereka. Memang harus ditangkap. Komandan Kusuma, tangkap mereka. Borgol semua dan bawa ke ruang interogasi. Tunggu dulu. Dinas penegakan hukum kalian kok sembarangan menangkap orang? Kalian salah tangkap. Yang melanggar hukum kan Nadia Wijaya. Komandan Kusuma, kalau kalian memihak dan melanggar hukum begitu, tidak takut dibully netizen? Cukup. Pada dasarnya hukum tak pandang belas kasihan. Awalnya mau kasih kesempatan, tapi tak disangka kau masih saja berbicara ngawur di sini. Dimas Saputra, kau kira saat aku mengawasi dari belakang dan kau berlaku lancang, aku sama sekali tidak ada persiapan. Sejak Nona Nadia Wijaya masuk ke pemakaman, ponselnya terus menyala. Semua proses, termasuk kau mengalihkan harta dan Cinta Pratama merampas kotak abu. Semua buktinya telah terekam di sistem Dinas Penegakan Hukum. Kejahatan kalian sudah terbukti jelas. Suami, dengar itu? Cepat bayar ganti rugi. Selingkuh tidak melanggar hukum. Kalau bayar 132 miliar, bisa dapat pengurangan hukuman. Tapi, istri, dari mana aku punya uang sebanyak itu?
Uang di kartuku semuanya dari Nadia Wijaya. Bukankah kau baru saja tanda tangan kontrak dengan Nadia Wijaya? Sekarang kau presiden direktur grup Wijaya? 60 juta cuma bukan apa-apa. Betul. Aku sekarang presiden direktur grup Wijaya. 60 juta itu kecil. Nadia Wijaya, meski kau panggil dinas penegakan hukum, lalu kenapa? Kami kan tidak terlibat penganiayaan. Paling-paling cuma sengketa perdata. Kami hanya perlu ganti rugi kota kabunya, lalu bisa pergi dengan santai. Baiklah kalau begitu, kau ganti saja. Aku punya 2 miliar. Kau tunggu saja. Aku transfer sekarang. Begitu aku keluar, hal pertama aku lakukan adalah menghancurkan grup Wijaya. Akan kuhabiskan semua hartamu. Mustahil. Kartu bank kosong. Di mana 10 miliarku? 10 miliarmu tentu saja padaku. Maaf ya, aku lupa beritahu tadi. Aku atur untukmu transfer tertunda 24 jam. Sekarang sudah kubatalkan. Tidak mungkin. Ini pasti mustahil. Transfer 10 miliar jelas berhasil. Aku lihat sendiri. Dimas Saputra, dasar bodoh. Kartu bank kosong, lalu kenapa? Sekarang seluruh grup Wijaya milikmu. Kau punya perusahaan sebesar ini, masih takut tak punya uang? Aku sekarang presiden direktur grup Wijaya. 10 miliar itu kecil. Cuma uang jajan doang. Nadia Wijaya, kartumu transfernya bisa ditunda. Tapi kontrak transfernya nggak bisa dipalsuin. Keuangan transfer 20 miliar ke rekeningku sekarang. Halo? 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 Nadia Wijaya, kamu ngapain sih? Aku kan udah ambil alih grup Wijaya. Tapi kenapa aku belum punya kekuasaan nyata? Grup Wijaya belum resmi aku pegang. Artinya grup Wijaya bukan milikku. Gimana mungkin aku bisa transfer sesuatu yang bukan milikku ke kamu? Dimas Saputra, udah cukup belum ulahmu? 132 miliar rupiah, udah waktunya kamu bayar. Nadia, aku salah. Aku beneran salah. Waktu itu aku cuma tergoda setan. Tolong lihat ikatan 5 tahun kita. Kasih aku kesempatan lagi ya. Ikatan suami istri 5 tahun? Kamu pantas sebut itu? Kita cerai sekarang juga. Mulai sekarang kita nggak ada hubungan lagi. Enggak, aku nggak mau cerai. Pertama kali kita kencan, kita kehujanan bareng. Aku yang nahanin hujan buat kamu. Aku pulang, terus demam seminggu loh. Waktu kamu flu, aku keliling kota Aruna beliin obat buat kamu. Kamu nggak inget sedikit pun masa lalu kita. Nadia, ada juga hari ulang tahun pernikahan kita. Terus waktu aku melamar, kita lihat kembang api bareng. Saat lihat kembang api, kamu bilang kita akan selalu bersama. Kamu sudah lupa? Dimas Saputra, semua yang kamu katakan itu, aku ingat. Justru karena aku ingat, maka semua ini, perselingkuhanmu, hubungan gelapmu, bahkan rencanamu membunuhku, semua itu hanya membuatku semakin muak padamu. Dan aku juga tahu, perasaanmu padaku selama ini hanya pura-pura. Istri, dengarkan penjelasanku. Tapi, kalau hari ini kamu bisa memberiku jawaban yang memuaskan, mungkin aku bisa memaafkanmu. Benarkah? Nadia Wijaya, apa kamu serius? Aku akan memberimu penjelasan sekarang. Nadia, jangan-jangan kamu mau melepaskan musuh? Sinta Hartono, masalah ini ingin ku selesaikan sendiri. Kamu tidak usah ikut campur. Istri, semua gara-gara wanita ini. Dialah yang menggoda aku. Dimas Saputra, apa yang kau omongkan? Mana ada aku mengada-ada? Istri, wanita selembut dan sehebat dirimu. Kalau bukan karena dia menggodaiku 5 tahun lalu, mana mungkin aku berselingkuh? Dimas Saputra, apa kau benar-benar tidak sadar apa yang kau ucapkan? Aku sudah bilang dari dulu, aku punya istri. Kau yang menggunakan segala cara untuk menggodaiku. Aku hanya sekali kena jebakanmu. Baru kemudian melakukan kesalahan. Tapi hasilnya, kau malah gunakan ini untuk memerasku. Cinta Pratama, benarkah? Jelas-jelas dia yang mengejarku duluan. Dia juga bohong padaku, bilang dia sama sekali tidak punya istri. Omong kosong. Istri. Dan lagi uang yang saya ambil darimu, semua dipaksakan olehnya. Kalau tak kasih uang, dia bakal bikin onar di kantor. Dan lagi makam itu juga dia juga yang mau rebut. Dan mobil grup Wijaya, kuncinya juga dia yang rebut. Saya terpaksa. Dimas Saputra masih pantas disebut manusia. Dulu kau bilang Nadia Wijaya sudah tua dan pudar bilang dia cuma punya uang lalu merendahkanmu. Kau bilang mau rebut grup Wijaya buat nama baiknya hancur. Rebut grup Wijaya kembali. Diam kau wanita, sudah lama bercerai. Hari ini aku tak takut lagi padamu. Istri, hari ini kita bicarakan semuanya. Hari ini aku putus total dengannya. Mulai sekarang hatiku hanya untukmu. Kita mulai lagi dari awal ya. Dimas Saputra, kau sungguh tak tahu malu berani ucapkan kata-kata itu. Ku beritahu, aku tak suka padamu. Lihat wajahmu saja sudah mual.
Nadia, kau bikin aku kaget. Aku kira kau mau maafkan dia. Sekali berkhianat, tak akan dipakai lagi selamanya. Dia tega lukai ibuku seperti ini. Mana mungkin aku maafkan dia? Dimas Saputra, awalnya kukira kau adalah orang yang bertanggung jawab. Tak kusangka, begitu ada masalah, kau langsung melempar semua kesalahan ke Cinta Pratama. Dimas Saputra, kau tak akan pernah mendapat maafku. Dimas Saputra, kau dengar jelas. Bukan cuma aku yang memandang rendahmu, semua orang di sini memandang rendahmu. Aku salah. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi ya. Sejak saat kau berselingkuh, kita sudah tak mungkin lagi. Sekarang juga, keluar tanpa membawa harta, cerai. Aku tak mau cerai. Nadia Wijaya, sekarang undang-undang perkawinan sudah mengatur. Bahkan jika aku berselingkuh, selama aku tak setuju cerai, pernikahan ini tak akan bubar. Keluarga Wijaya kan paling peduli muka. Kalau aku keluar bilang, kau, Nadia Wijaya, suka yang baru benci yang lama. Menindas suami numpang yang pura-pura lemah ini, lihat bagaimana Kota Aruna membahas dirimu. Sudah selesai? Dimas Saputra, kau yang berselingkuh duluan. Takut apa? Kau kan istri presiden direktur. Mana mungkin aku biarkan kau terluka? Dimas Saputra, kau bilang Cinta Pratama adalah istrimu? Betul. Cinta Pratama memang istriku. Kami sudah tinggal serumah 5 tahun. Semua videomu ada di ponselku. Masih mau bilang apa? Semua videomu ada di ponselku. Masih mau bilang apa? Nadia Wijaya, kau merekam diam-diam aku? Dimas Saputra, kau bisa mesra-mesraan dengan perempuanmu. Kok saya tak boleh simpan bukti? Komandan Kusuma, bisakah saya bercerai sekarang? Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu pihak suami istri yang tinggal bersama orang lain dalam waktu lama dan menyebabkan kerugian besar bisa mengajukan perceraian. Dan Anda adalah pihak yang tidak bersalah, jadi bisa ajukan ganti rugi. Ganti rugi tak perlu. Saya hanya punya satu permintaan, yaitu biar sampah manusia Dimas Saputra ini dihukum sesuai hukum. Nadia Wijaya, meski kau punya bukti, bisa apa? Video bisa dipalsukan. Asal aku bersikeras bilang kau yang menjebak. Siapa bisa buktikan? Aku bisa buktikan. Aku mau bersaksi di pengadilan. Buktikan kau dan aku berselingkuh selama 5 tahun. Buktikan kau diam-diam mengalihkan harta. Buktikan kau menghancurkan kota Abu Jenazah dan berusaha membunuh untuk tutup mulut. Cinta, kau gila. Kalau aku masuk penjara, apa untungnya buatmu? Tak ada untungnya sama sekali. Tapi kenapa cuma satu orang yang masuk penjara? Dimas Saputra, kau bohongi aku 5 tahun. Kau bilang akan menikahiku. Kau bilang akan mencintaiku seumur hidup. Nyatanya, begitu ada masalah, langsung korbankan aku. Komandan Kusuma, saya bersedia bersaksi di pengadilan. Saya mau Dimas Saputra masuk penjara bareng saya. Ibu, tenang saja. Ke depan, grup Wijaya akan kubawa ke puncak kejayaan. Bukan hanya grup Wijaya, Bibi. Beristirahatlah dengan tenang. Nadia Wijaya sudah kubalaskan dendam. Akan kujaga dengan baik, Nadia Wijaya. Sinta Hartono, terima kasih untuk semua bantuanmu. Kalau bukan karenamu bertahun-tahun ini, Dimas Saputra sudah menggerogoti habis grup Wijaya. Aku juga bisa jadi pengemis jalanan. Dia benar-benar sampah manusia. Sudah sewajarnya dia di penjara. Oh ya, Komandan Kusuma, bagaimana proses putusan pengadilan hari ini? Dengan bukti dari Anda dan Presiden Direktur Wijaya, kami cepat memastikan tindak pidana mereka. Dimas Saputra dan Cinta Pratama, pemerasan, penganiayaan saja. Kami sudah resmi melakukan penangkapan. Hukumannya diperkirakan minimal 15 tahun. Bagaimana dengan sahabat Cinta Pratama itu? Kedua sahabat itu melakukan penyalahgunaan dana perusahaan jumlah sangat besar. Mereka juga tak akan luput. Hasil terbesar kali ini adalah menemukan benalu seperti Rian Wijaya di dalam grup Wijaya. Membersihkan pengacau internal ini tetap harus mengandalkan Anda sendiri, Presiden Direktur Wijaya. Tapi jika ada yang perlu saya bantu, hubungi saya kapan saja. Kalau begitu, terima kasih banyak Komandan Kusuma.